Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Teratai api 3 warna muncul di tengah badai dan nyala apinya tampak seindah pemadatan. Ini membuat kelompok Taiksu tidak punya waktu untuk beraksi. Mereka berkata, Xiaoyan diselimuti oleh teratai api yang meledak oleh nyala api yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian terjadilah sebuah ledakan. Dan ledakan ini seolah-olah membuat seluruh ruangan bergetar, sehingga membuat semua orang terkejut. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk terus menonton pertempuran tersebut. Sebagian orang keluar dari sini dan segera tinggalkan tempat ini. Yang bisa datang ke sini kebanyakan dari mereka adalah prajurit abadi kaisar, ada yang kuat dan ada yang lemah. Bahkan jika itu adalah langkah ketujuh atau lebih dari keabadian kaisar, mereka semua bisa merasakannya saat bertarung seperti ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti, dan tidak seorang pun bisa menghindari pengaruh pertarungan ini. Jika Anda kehilangan nyawa Anda di sini, semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Kebanyakan yang datang ke sini dari mereka sangat berhati-hati. Jika tidak, mustahil untuk menerobos dan mencapai alam keabadian. Nyala api yang cemerlang menyapu dengan liar, seolah ingin membakar seluruh keberadaan menjadi abu. Dan sosok Xiaoyan tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, ia melangkah ke depan dengan telapak kakinya dengan tegas bergegas ke dalam kobaran api yang dahsyat. Armor dewa kekosongan yang mereka miliki, jelas ada peningkatan lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak membiarkan mereka punya kesempatan untuk bernapas. Segera dalam kobaran api, terdengar jeritan melengking yang ternyata Xiaoyan telah menghancurkan armor dewa virtual pada mereka. Dan kemudian di mata yang menakutkan ini, penguasa Bahuang Xuanzong memukul kepala dan dada mereka dengan keras. Xiaoyan mengangkat tangannya, lalu lautan api yang tak berujung menyelimuti sekeliling. Xiaoyan memurnikan tubuh yang rusak menjadi abu. Hanya jiwa mereka yang oleh Xiaoyan langsung dikumpulkan ke dalam bendera penekan jiwa. Di samping itu, salah satu dari mereka yang terkuat, setelah Xiaoyan melukainya dengan parah, hal itu tidak serta-merta dihilangkan. Sebaliknya, dia meraih kepala orang ini dengan tangannya. Kemudian Xiaoyan meluncurkan teknik pencarian jiwa. Lalu kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat langsung menyelimuti matanya dan menutupinya dengan darah. Xiaoyan menggunakan telapak tangannya untuk meraih lehernya dan menggantungkan tubuhnya di udara. Itu terlihat sangat menyedihkan dan lukanya serius. Tubuhnya terluka parah, dan sebagian besar dada dan tulang rusuk yang terlihat dengan mata telanjang cekung. Untuk Taiksu, serangan Xiaoyan bisa digambarkan sebagai serangan yang sengit dan mendominasi. Daripada musuh lainnya, Xiaoyan jarang memiliki emosi yang kuat, tetapi mereka berbeda, mereka terlalu lemah, karena Taiksu lah yang menginvasi Shenxi. Jadi Xiaoyan tidak perlu menahan diri lagi, apalagi dia khawatir sekelompok orang ini datang hanya untuk menemukannya. Mungkinkah ini karena aku memeriksa ramuan beracun yang dipercayakan oleh 6 institut? Apakah lokasi saya telah terekspos? Sudah jelas, sebelum mengeluarkannya dari batu giok, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Tetapi tidak ada tanda jiwa yang ditemukan. Namun tidak mungkin, orang-orang Taiksu ini datang ke sini tanpa alasan. Xiaoyan berkata dengan keraguan di dalam hatinya, dia akan mulai mencari jiwa Taiksu yang sedang dicekik olehnya. Pada saat kekuatan jiwa Xiaoyan mengalir masuk, hampir segera setelah ia menyentuh ingatan akan jiwa Taiksu ini, Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Ia segera menyadari sesuatu yang aneh dan tubuhnya secara naluri menghindari itu. Namun Xiaoyan tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Karena di tubuh pria yang terlalu lemah, tiba-tiba beberapa paku hitam keluar dari tubuhnya. Kemudian menembus tubuh Xiaoyan. Lalu, meski Xiaoyan bereaksi sangat cepat, tubuhnya masih tertusuk beberapa lubang berdarah. Daging dan darah yang ditusuk itu ada racun hitam yang menyebar dengan cepat. Yang membuat Xiaoyan semakin sedikit waktu untuk bereaksi adalah tubuhnya yang sebenarnya dapat sembuh dengan cepat, tetapi racun dibawa ke dalamnya itu lebih cepat. Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan oleh orang ini. Entah racun ini parah atau tidak untuk Xiaoyan. Namun kekuatan racun apapun itu pasti akan diperkuat beberapa kali lipat. Ini pasti sangat beracun di tubuhku. Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan segera mengeluarkan beberapa pil pemecah racun Tianling. Lalu itu dimasukkan ke dalam mulut dan efek obat yang kuat segera meleleh di tubuh Xiaoyan.
Efeknya menahan racun yang menyerang tubuh Xiaoyan. Tapi saat Xiaoyan khawatir dengan itu, tiba-tiba pil racun yang selalu ada di dantiannya mengalami reaksi yang aneh. Itu terus berputar di tubuh Xiaoyan dan tiba-tiba racun hitam berpindah dari meridian dalam tubuh menuju dantian. Lalu racun hitam di tubuh Xiaoyan diserap oleh semua pil racun di dantian. Apakah ramuan ini masih memiliki efek seperti ini? Xiaoyan pun merasa sangat senang. Dia tidak menyangka pil racun yang dikondensasi Jauman menjadi racun Ningyo, efeknya sungguh ajaib. Ini juga dapat membantu detoksifikasi Xiaoyan. Setelah racunnya dihilangkan, kemudian Xiaoyan menatap tajam sosok Taixu di depannya. Meski wajah yang terakhir berlumuran darah, namun tidak ada rasa takut di matanya. Terdapat bayangan 8 penguasa misterius yang sunyi. Lalu dia memukul sosok Taixu lagi. Lalu Xiaoyan memotong langsung, seolah-olah ada duri tajam yang tumbuh di tubuhnya. Kali ini Xiaoyan menjaga jarak tertentu dan berencana untuk mencari jiwanya dari jauh. Sungguh sekelompok orang yang menjijikkan, karena kemunculan Taixu masih mempengaruhi mood Xiaoyan sampai batas tertentu. Itu sebabnya Xiaoyan ditentang oleh orang ini. Saat jiwa Xiaoyan menyerbu jiwanya, tiba-tiba jiwanya menegang dan seolah ditangkap oleh kekuatan yang dahsyat. Xiaoyan terkejut, lalu dia segera menarik jiwanya. Walaupun demikian jiwa Xiaoyan masih sedikit terkejut dan dalam keadaan linglung. Sosok itu ternyata seperti orang gila, langsung menerkam dan memeluk Xiaoyan. Ledakan pun tak terhindarkan. Dalam sekejap itu meledak dan terbuka. Kekuatan penghancuran diri itu semua dituangkan ke tubuh Xiaoyan. Waktu Xiaoyan terbungkus dalam awan kabut darah yang besar, banyak daging dan darah di tubuh yang meledak, meski tidak mempengaruhi kehidupan Xiaoyan. Tapi itu juga membuat Xiaoyan terlihat sangat malu. Siapa kamu? Kabut darah yang meledak. Ini sebenarnya secara bertahap mengembun dan terbentuk di udara. Kemudian itu berubah menjadi sosok berdarah dan terlihat agak buram, namun tetap memancarkan aura yang kuat. Xiaoyan kemudian memuntahkan seteguk busa darah. Lalu melihat sosok berdarah di depannya, meski ada kejutan di mata. Tapi orang itu tetap tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Jika tebakanku benar, kamu adalah Juba? Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan asal-usul sosok berdarah di depannya, dia tiba-tiba berbicara dan berkata, dan itu membuat Xiaoyan kaget. Tapi Xiaoyan menanggapi itu dengan cepat, ternyata tidak ada yang aneh pada wajahnya. Kemudian sosok Xiaoyan pun tiba-tiba mundur ke belakang. Untuk sosok berdarah ini, dia tetap tidak jati menjawab pertanyaan Xiaoyan. Karena itu Xiaoyan tidak perlu bertanya lagi. Dapat disimpulkan, yang bisa mengubah sosok berdarah ini kemungkinan besar 6. Raja pertama dunia Taixu, Cuci Entai. Anda mau lari, lalu sosok berdarah itu mendengus dingin. Begitu tubuhnya bergerak, dia bergegas menuju Xiaoyan. Dia segera menyadari bahwa sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang mengelilinginya, menyelimutinya. Jelas itu hanya bayangan, dan ia sebenarnya mampu mengaktifkan kekuatan aturannya sendiri.